Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah pada hari ini semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya selalu diberikan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan. Qasas itu artinya cerita. Jadi banyak ceritanya di sini. Termasuk kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat 32, setelah Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat menjadi ular, lalu usluk yadaka fi jaibika takhruj baydoa min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rohbi. Kemudian Allah memerintahkan masukkan tanganmu ke leher bajumu, ketiak. Niscaya ia keluar putih tapi tidak cacat, juga bukan karena penyakit. Lalu dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila kamu ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun. Fadhanika burhanani mir rabbika ila Fir'aun wa malaihi. Yang kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Makanya di dalam Quran di surat 79 itu ada perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menemui Fir'aun, yaitu mulai ayat niki ayat 15. Hal ataka hadisu Musa. Hal ataka hadisu Musa ayat 15. Akan terjemahkan. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Nah, ini termasuk kita semuanya. Sudah sampai ceritanya Nabi Musa kepada Muhammad? Ya belum, karena Allah belum menceritakan. Nah, lalu Allah menceritakan di ayat 16. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuha. Tatkala
Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah tua. Bagaimana di surat Toha kemarin, di lembah tua, kemudian Nabi Musa melihat api karena perjalanan dengan keluarganya, kepingin mendapatkan api itu untuk dirinya berapi-api atau menyulut api itu supaya bisa mengetahui jalannya karena di dalam kegelapan. Namun di situ dipanggil oleh Allah. Sebagaimana di Quran surat 20, kita tinggalkan dulu ini. Di Quran surat 20 Nabi Musa dipanggil oleh Allah di ayat 11, Pak. Falamma ataha nudiya ya Musa. Niki. 11. Surat 20 ayat 11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Hai Musa, dipanggil oleh Allah. Ini ana rabbuka fakhlaq na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuha. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Bukan apinya loh, Pak Bu. Karena Nabi Musa itu mendekat ke api. Tapi dengan mendekat ke api itu dipanggil oleh Allah, Musa, aku ini Tuhanmu. Terus? Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sandalmu letakkan di situ. Jangan dibawa naik ke lembah. Lanjut. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Nah itu. Di lembah suci tua namanya. Lalu Allah menyatakan begini di ayat selanjutnya. Wa anakhtartuka fastami lima yuha. Dan aku telah memilih kamu. Nah di sini Nabi Musa dipilih menjadi nabi, Pak Bu. Hari itu. Jadi kalau bahasa kita itu di malam itu mendapat SK dari Allah. SK kenabian. Istrinya menunggu sebelah sana. Tidak datang ke situ. Dipilih oleh Allah menjadi nabi. Kira-kira bojone seneng nggak lek Musa itu jadi nabi, Pak? Seneng, Pak. Padahal 10 tahun sebelum nikah itu menjadi pembantunya. Pembantu di rumah tangganya. Angon wedhus 10 tahun. Bara saiki Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Kira-kira getun enggak kira-kira? Aku biyen lapo kok memperkerjakan suami saya 10 tahun. Kira-kira getun ngoten ta mboten kira-kira? Nah iku yang enggak diceritakno, Pak. Oke. Di ayat enggak diceritakan. Tapi bisa terjadi itu. Jadi senang dengan merasa itu tadi dipekerjakan, dulunya menjadi pembantunya, sekarang menjadi suaminya dan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kamu tak pilih wahai Musa, tak pilih jadi nabi. Oleh karena itu terus ya Allah, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, saiki dengarkan yang akan saya wahyukan kepadamu. Wahyune salah satu diantaranya ini diceritakan oleh Allah sebagian saja. Salah satu diantaranya ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Terus tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat
untuk mengingat aku. Jadi Nabi Musa dikongkon sholat nih. Disuruh oleh Allah sholat. Lah kapan mengerjakan sholat? Mengajarkan sholat? Nah itu yang nggak dijelaskan, nggak dijelaskan. Tapi ketika Nabi Musa melaksanakan atau mendirikan sholat itu sehari semalam itu 40 waktu. Kalau kita hanya 5 waktu, Bang. 5 waktu kadang-kadang kena loro atau kena siji, Bang. Nggih. Liyane ucul, Bang. Nggih, kadang kena maghrib tok, isyae enggak, subuhne amblas. Zuhur sampai asar wis kelangan benar. Bagaimana kalau menjadi umatnya Nabi Musa sholat sampai sekian waktu? Ada yang mengatakan 50 waktu. Sedina suwengi. Nek sholatnya model kita, Pak Bu. Remek Pak Bu, sekian waktu. Sampeyan bagi saiki 24 jam. Sedina suwengi 24 jam dibagi 50. Berapa menitan kira-kira? Oke. Bisa gak nyambut bae bareng, Pak Bu. Lek sholatnya model kayak kita. Lah sholat itu tidak dijelaskan oleh Allah. Cuma diberi waktu sekian. Terus yang kedua di ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Nggih. Aku merahasiakan waktunya. Sejak Nabi Musa itu sudah diberitahu kalau kiamat itu pasti akan datang, cuma dirahasiakan oleh Allah waktunya. Kalau ada orang mengatakan gini, kiamat pada tahun sekian, bohong 1000%. Karena kiamat itu yang tahu hanya Allah, Rasulnya nggak tahu, Pak Bu. Malaikat aja nggak tahu. Memang dirahasiakan oleh Allah datangnya. Tujuannya apa? Lanjut. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Supaya kita itu bersiap-siap untuk berbuat baik. Soalnya akan ada pembalasan di hari kiamat. Maka kembali ke ayat tadi, Pak Bu. Kembali ke ayat tadi. Yaitu di surat 79. Ini ada perintah oleh Allah kepada Nabi Musa. Wis saiki Musa awakmu tak kei senjata 2. Mukjizat dari saya. Yang pertama tongkat menjadi ular. Yang kedua tangan kalau kamu letakkan di ketiakmu menjadi sinar seperti matahari. Wes saiki tugasmu ayat 17. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, ini tugas kepada Nabi Musa. Fakul halaka ila antazaka ayat 8. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Muni ngono. Tadi ditonton oleh Allah. Muni ngono nang Fir'aun. Hei Fir'aun, apakah ada keinginan bagi kamu untuk kamu membersihkan diri? Lek ada, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsa ayat 19. Dan kami akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Kalimat ini dari Allah, Bapak. Jadi Nabi Musa karek ngomong tok. Jadi bukan Nabi Musa ngarang sendiri, bukan. Lalu apa Bapak Ibu sekalian tanggapannya?
untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa itu seorang nabi, seorang rasul. Fa'arahu ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ya, mukjizat tadi termasuk tongkat tadi. Tapi apa responnya? Ayat 21. Fakadzdzaba wa asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fir'aun tidak percaya, mendustakan dan mendurhakai. Kemudian Fir'aun perbuatannya summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling para kabinetnya Fir'aun. Kayak zaman kita ini kabinet merah putih, Bapak. Kayak zaman Fir'aun mungkin kabinet hitam. Dipanggil semua pejabat-pejabat tinggi dipanggil. Allah menghabarkan fa khasara fanada ayat 23. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Berseru, seruan Fir'aun itu. Ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu sekalian, Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan ucapan ini Pak Bu ditunggu oleh Allah sampai 40 tahun. Barangkali ada tobat. Ternyata enggak tobat, ditenggelamkan oleh Allah. Nah, kisahnya sekarang begitu Nabi Musa diperintah seperti itu, berarti Nabi Musa setelah bertemu dengan Allah tadi, artinya bertemu di lembah tua tadi, berarti mengajak istrinya kembali ke mana? Ke Mesir. Aja yang tujuannya ke Mesir dengan membawa oleh-oleh dari mertuanya, yaitu kambing. Jadi kambingnya nuntun kambing itu, Pak. Oke, sampai ke Mesir. Mosok kate kambingnya dibareng nonton mriku lak mboten to. Ya jadi bojone dijak mulai nang ngene Mesir, kambingnya ya digawa kali Nabi Musa sampai ke Mesir. Perintah itu dijalankan. Namun Nabi Musa mengatakan begini di ayat 33 surat 28. Qala Nabi Musa dengan tulus hati itu mengatakan ini, Rob Tuhan, ya Tuhanku, inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Nah, itu yang ceritanya di ayat 15 itu kemarin ya. Nabi Musa membunuh, misah, tukaran dari suku Fir'aun sampai suku Bani Israel. Begitu dipukul mati. Saiki begitu ditugaskan oleh Allah ke Fir'aun, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, ya Allah. Nah, kalau saya sudah membunuh seperti itu, terus saya datang kepada Fir'aun, maka aku takut mereka akan membunuhku. Karena Nabi Musa sampai 10 tahun tadi keluar dari rumah itu sampai ke Madian, kan 10 tahun berpisah dengan Fir'aun. 10 tahun balik mana? Setelah kembali diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun dengan peralatan yang diberikan oleh Allah, namanya mukjizat tadi.
sebagai bukti seorang nabi, seorang rasul yang menghadapi Fir'aun. Maka Bapak Ibu sekalian, artinya Nabi Musa ini membunuh orang Egypt yang telah diceritakan tadi pada ayat sebelumnya, di ayat 15 itu. Makanya Musa mengatakan fa'akhafu ayyaqtulun, maka aku takut mereka akan membunuhku ya Allah. Jika mereka melihat saya dibunuh nanti. Wong setelah saya membunuh tidak sengaja itu, saya dikejar-kejar sampai ke Madian. Dan saya kalau ketemu ya Allah, saya dibunuh. Ini pernyataan secara tulus hatinya Nabi Musa. Bukan berarti tidak mau loh. Nabi Musa ditugaskan itu. Bukan berarti nggak mau bahwa enggak. Konteks ayat ini, Bapak. Ayat ini berada dalam kisah Nabi Musa. Ketika Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Fir'aun. Musa mengemukakan alasan kekhawatirannya. Karena pertama, ia pernah tidak sengaja membunuh seorang Kipti Mesir saat membela seorang Bani Israel yang di ayat 15 itu. Peristiwa itu membuat Musa dikejar dan terancam hukuman mati sehingga sampai lari ke negara lain. Hingga ia melarikan diri ke Madian. Ketika diperintah kembali, Musa menyampaikan ketakutan yang manusiawi, Bapak. Jadi manusia walaupun diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, Bapak, ya namanya manusiawi, takut itu ada, Bapak. Ada rasa takut itu ada. Orang yang bertakwa itu ya takwa kepada Allah. Tapi ada rasa takut kepada manusia itu ada. Itu manusiawi, Bapak. Nah, menurut Ibnu Katsir, Nabi Musa itu jujur, Bapak, menyampaikan kondisi dirinya kepada Allah. Kekhawatiran ini bukan bentuk penolakan perintah, bukan. Tetapi permohonan agar Allah memberikan perlindungan dan solusi. Itu maksudnya. Jadi mengatakan secara jujur itu supaya Nabi Musa belum ada pernyataan, Musa, kowe tak lindungi. Solusi ini nanti begini. Belum ada pernyataan itu. Sehingga Nabi Musa dengan tulus hati menyampaikan kepada Allah. Karena itu Nabi Musa kemudian meminta Harun sebagai pendamping dakwanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tafsir At-Tabari itu menyebutkan begini. Nabi Musa takut dibunuh sebelum menyampaikan risalah. Sama dengan tadi. Ini menunjukkan hikmah dalam berdakwah, yaitu mempertimbangkan resiko tanpa meninggalkan ketaatan. Jadi taatnya pada Allah tetap, tapi supaya resiko itu bisa lebih ringan, bagaimana caranya? Ini namanya teknis untuk berdakwah. Hikmah dan pelajaran penting dari ayat ini tadi, Nabi pun memiliki rasa takut. Rasa takut bukan tanda lemahnya iman, bukan, tetapi fitrah manusia. Di wong wedi niku ana, Bu, di antara kita ini. Walaupun sudah beriman kepada Allah, tapi rasa wedi itu ana. Sampaikan kegelisahan kepada Allah. Nabi Musa tidak lari dari perintah, bukan, tetapi mengadu kepada Allah. Cek dikai solusi ngoten. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dakwah itu butuh strategi.
Nabi Musa mengajukan solusi atau pendampingan Harun agar misi dakwanya berhasil. Karena Nabi Musa itu ilatnya, lidahnya itu Pak Bu, pelat, cedal, pelat. Karena dulu masa kecilnya itu memakan api di masa Fir'aun itu. Allah Maha menjamin keselamatan hambanya. Satu, Allah menjawab kekhawatiran Musa itu dengan perlindungan ilahi. Ya wis Musa kon tak lindungi. Nomor loro, kowe kon tak kei mukjizat. Nomor telu, pendampingan dakwah. Ada pendampingan dakwah nanti di ayat 35. Lalu Bapak Ibu sekalian, di surat Qasas ayat 33 itu mengajarkan bahwa ketakutan manusiawi tidak meniadakan ketaatan. Taatnya tetap, tapi manusiawi namanya takut nih. Allah tidak membebani tanpa solusi. Jadi mesti dikasih solusi. Tugas besar itu selalu disertai dengan pertolongan Allah. Gak mungkin Allah membiarkan, tidak mungkin. Mesti ditolong oleh Allah. Karena ditugaskan oleh Allah pada Fir'aun. Maka di ayat 34 Allah menyatakan ini, wa akhi Harunu wa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Di ayat 34, monggo. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Nah, ya Allah, Harun itu lebih fasih ya Allah daripada lidah saya. Lanjut. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Usulannya Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi Harun itu ngeten kakake. Ya Allah, saya minta tolong Harun panjenengan utus jadi rasul untuk membersamai saya ya Allah. Nanti bicara dengan Fir'aun karena Harun itu lesannya lebih fasih daripada saya. Ngeten. Terus sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Ini kan kekhawatiran manusiawi, Bang. Nabi Musa masih mengatakan, ya Allah aku khawatir ya Allah kalau ndak saudara saya ini tidak diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Diterima oleh Allah, Bapak. Diterima. Artinya ngeten, Nabi Harun itu atas usulan Nabi Musa. Niku jenenge napa? Napa? Kalau mboten, kalau di daerah kita namanya napa? KKN. Napa? Nggih. Jadi Harun itu menang diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Padahal Nabi Musa tadi menjadi nabi, menjadi rasul beratnya semacam itu. Ujiannya tuh. Nabi Harun dengan usulan Nabi Musa, oke, permintaanmu saya terima. Harun diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Enak Pak Bu. Kalau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu pasti masuk surga. Tapi ya disuruh berjuang. Dan ini usulan Nabi Musa. Makanya itu surat 20 itu, surat Toha, ya. Itu juga dijelaskan oleh Allah. Nikilah. Nabi Musa itu kan disuruh ke Fir'aun tadi. Akhirnya ndonga ngeten ayat 25 niku. Qala rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu
qauli. Ayat 25 sampai 28, monggo. Berkata Musa, Nggih. "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku." Oke, lapangkan dadaku ya Allah untuk saya menghadapi Fir'aun. Berat Pak Bu, Fir'aun itu tangan besi Pak Bu. Kalau Musa itu tidak punya apa-apa dulu yang diramut oleh Fir'aun, saiki terus berdakwah kepada Fir'aun supaya Fir'aun kembali kepada Allah. Sedangkan Fir'aun mengakui sebagai Tuhan. Bojone Fir'aun dhewe lho Pak Bu, sing jenenge Asia. Itu dulu kan merawat Nabi Musa kan, cilikane iki ya. Karena tidak mengakui seorang suami sebagai Tuhan, dihukum Asia itu Pak Bu. Dihukum, dicancang tangannya itu di antara kayu tumbuhan dengan tumbuhan, dipenas terik matahari itu beberapa hari nggak diberi makan, nggak diberi minum. Bojone dhewe Pak, yang asalnya sekasur Pak, mangan sak meja. Kemudian dipaksa oleh Fir'aun suruh mengakui dirinya, suaminya sebagai Tuhan. Tetap tidak ngakui dengan Asia Pak. Semua keluarganya Asia dibunuh oleh Fir'aun. Dibunuh. Asia yang terakhir. Sudah kelepek-kelepek gitu, Asia minta kepada Allah, "Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surga." Diterima oleh Allah Pak. Dan nanti Asia itu diberi rumah sendiri oleh Allah di surga. Begitu nyawa dicabut, kemudian diberi waktu yang besar Pak oleh bala tentaranya Fir'aun. Karena Fir'aun mengatakan, memerintahkan bunuh dia dengan batu besar ini. Dia angkat batunya, cerot kepada, ditumpahkan atau dijatuhkan ke kepalanya Asia. Padahal Asia sudah dicabut nyawanya. Jadi sebetulnya sudah mayat Pak Bu. Jadi Asia tidak merasakan kesakitan, tapi merasakan tidak makan, tidak minum beberapa hari. Itu bojo-bojone dhewe. Makanya berat Nabi Musa, wah ini kalau saya menghadapi Fir'aun itu terus bagaimana saya nanti? Doa pada Allah, ya Allah, saya mohon lapangkan dadaku ben gak ngejer Pak Bu. Nanti menghadapi Fir'aun itu ya apa kaitane ngoten. Terus doa yang kedua, "Dan mudahkanlah untukku urusanku." urusan saya nanti kepada Fir'aun panjenengan paringi mudah. Doa yang ketiga, "Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku." lidah saya ini kaku ya Allah, bicaranya tidak bisa jelas. Aku mohon panjenengan lepaskan kekakuan lidah saya ini. Yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. nah, setelah itu Nabi Musa minta di sini ayat 29, waja'ali waziram min ahli, Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. dari keluarganya Musa. Keluarga Musa yang berada di Mesir Pak Bu. Nabi Musa tadi kan menuju ke Mesir dari Madian. Jadi gurung ketemu keluarganya, tapi minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. nah di sini Pak. Jadi minta Harun itu menjadi waziro nih, menjadi wazir, menjadi pembantu. Tapi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Bukan waziro, bukan pembantu biasa, tapi diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul.
Maka di tafsirnya Ibnu Katsir itu menjelaskan begini Bapak. Demikian itu karena Nabi Musa mengalami ketakutan pada lesannya karena memakan bara api semasa kecilnya. Ketika disuruh memilih antara bara api dan buah kurma, lalu ia memungut bara api dan memakannya, sehingga lesannya terbakar dan tidak dapat bertutur kata dengan fasih. Karena jenggote Fir'aun ku duwe jenggot ini, dicabut kali Musa, gerek niku jebol kabeh Bapak. Lah wong jenggot iku dijukuk loro celki-celkit e pun. Lah iku sampai jebol ngono kira-kira gak pet ngono moto Bapak. Makanya kate dipateni niku. Asia mempertahankan, wahai suami saya, ini kan anak kecil, tidak mengerti. Ini nanti akan jadi musuh saya kalau sudah besar. Fir'aun sendiri loh mengatakan seperti itu. Coba sekarang diuji saja. Anak ini nggak ngerti, diuji saja. Mudah diuji Pak Bu. Dia di hadapannya itu diberi api, diberi kurma. Ada yang mengatakan roti Pak Bu. Nah jeneng arek cilik ya sing kena dipangan ya roti utawa as kurma tadi. Tangane katanya joko kurma ditampel karo malaikat, diarahkan ke api Pak Bu. Apinya dimakan. Ya jerit-jerit Pak Bu. Jerit-jerit. Terus berapa hari kira-kira sakitnya itu? Nah itu yang nggak diceritakan Pak Bu. Nggak diceritakan. Nggih. Tapi jadi pelet akhirnya kalau sudah besar karena makan api. Nah, saiki ditiru kali tiang-tiang orang-orang itu. Lah ono arek cilik dikurungi ya. Terus dikei apa panganan ya. Kei petelot, kei panganan, kei nggih. Ha iku niru Fir'aun. Nggih, niru Fir'aun. Ndak ada ajaran semacam itu, ndak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat lain tadi sebutkan yang sudah dibaca tadi. Kemudian di ayat itu maksudnya begini. Harun itu yang meringankan tugas berat yang telah engkau embankan kepada diriku ya Allah, yaitu mengemban tugas kenabian dan menyampaikan risalah kepada raja yang sombong. Ini berat ya Allah, ngoten lho. Raja itu sewenang-wenang lagi pengingkar kebenaran yang jenenge Fir'aun itu. Karena Nabi Musa ada rasa takut, Pak Bu. Maka di akhir ayat, di ayat surat 28 ayat 34 itu, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana farsilhu ma'iya rid'ah. Dan saudaraku Harun itu lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersama aku sebagai pembantuku. Artinya sebagai wakil, pembantu dan memperkuat tugasku ya Allah. Dia akan menjelaskan apa yang aku sampaikan dari Allah. Dia menjelaskan pada Fir'aun. Karena berita dari dua orang itu lebih mendalam kesahannya dalam jiwa daripada berita yang disampaikan oleh satu orang. Lek wong menyampaikan seorang saja, Pak. Bisa gak direken, tapi lek ana wong loro kan lebih sah, lebih yakin gitu loh. Waduh, ini tugas berat nih. Ini akhafu ayyukadzibun. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Menurut Ibnu Ishaq dalam tafsirnya itu mengatakan gini. Sehubungan dengan makna firman-Nya Allah tadi ini,
sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku di ayat 34. Artinya menjelaskan kepada mereka apa yang aku katakan kepada mereka. Karena sesungguhnya saudaraku memahami diriku apa yang tidak dapat mereka pahami. Menurut tafsirnya Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq. Bapak Ibu sekalian, tatkala Musa mengajukan permintaan itu, nah di sini sebutkan sanasudu adudaka bi akhika. Kami akan membantumu dengan saudaramu. Diterima oleh Allah. Ya Musa, kamu nanti saya bantu. Mbek dulurmu pisan. Wis budal lho saiki. Nah, kalau budal itu kira-kira masuk istana itu apa gak ono sing jaga istana niku, Pak? Napa jenenge? Nggih. Pas pampres kalau di sini, Pak. Kalau raja ya. Pas raja. Apa gak ono sing jaga, Pak? Ya ada, masuknya ya sulit tuh. Apalagi rajane raja sombong, Pak. Orang tidak berani mendekat. Bojone dipateni. Pemane wong liya. Akhirnya Nabi Musa ditolong oleh Allah. Terus bagaimana cara menolongnya Allah kepada Nabi Musa itu? Nah, itu ceritanya panjang. Panjang, nggak bisa hari ini diceritakan. Nggih. Bagaimana pertolongan Allah, sebagaimana Rasulullah juga berdakwah kepada umatnya. Itu insya Allah dilanjutkan pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit kisah Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah menghadapi Fir'aun. Baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.